Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan telekomunikasi dengan saya sendiri, Marlia Putri. Dan saya Khalid Ariel Lasmi. Dan saya Arya Tersapandi. Lanjutnya. Tujuan tugas jaringan telekomunikasi pada saat ini yang pertama yaitu memahami komponen yang ada pada Cisco Packet Tracer, yang kedua membuat topologi yang menggunakan Cisco Packet Tracer, yang ketiga memahami penerapan IP address pada PC dan server yang digunakan, yang keempat memahami cara mengkonfigurasi agar topologi bisa terhubung, yang kelima dapat mengakses web server pada perangkat klien baik menggunakan via IP address maupun via domain.com, dan terakhir dapat menggunakan fungsi server seperti email server. Lalu selanjutnya ada komponen yang digunakan pada Cisco Packet Tracer. Ada PC, di sini kita menggunakan 12 PC, lalu selanjutnya ada router, kita menggunakan 2 router, lalu selanjutnya ada switch, kita menggunakan 4 switch, lalu selanjutnya ada server, kita gunakan 1, dan untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel UTP, kabel optik, dan kabel konsol. Lalu berikutnya merupakan fungsi-fungsi dari komponen yang kita gunakan. Topologi star dan tree. Topologi star adalah topologi yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi tree kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah mengkonfigurasi. Untuk langkah-langkah mengkonfigurasi yang pertama, kita harus masukkan IP PC dan server terlebih dahulu. Pertama-tama kita tekan PC, lalu lanjut ke desktop dan pilih IP configuration. Masukkan IP address di sana. Kami masukkan IP address pada PC 0, lalu memasukkan subnet mask dan juga default gateway-nya. Lalu selanjutnya kita memiliki satu switch yang memiliki default gateway yang sama untuk setiap PC-nya yang terhubung dengan switch tersebut. Ini dilakukan terus-menerus pada setiap switch dan PC. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan IP pada server. Pada server kurang lebih sama dengan memasukkan IP pada PC. Kita tekan server, lalu ke desktop, lanjut ke IP configuration, kita memasukkan IP address dari server. Selanjutnya kita mengkonfigurasi antara router dengan switch. Di sini dikarenakan kita menggunakan 4 switch, maka kita juga mengkonfigurasi dari keempat switch tersebut. Untuk mengkonfigurasi router ke switch, kita tekan router, lalu masuk ke config. Pada saat ini kita akan mengkonfig router dengan jalur fast Ethernet 9/0. Untuk menghubungkan router ke switch 0, kita menggunakan default gateway yang ada pada switch 0. Lalu selanjutnya setelah kita memasukkan IP address, kita tekan on, maka router akan terhubung dengan switch 0, ditandakan dengan warna hijau yang ada di jalur tersebut. Untuk switch 2 selanjutnya menggunakan langkah yang sama seperti switch 1 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke mengkonfigurasi router ke server. Untuk mengkonfigurasi router ke server, langkah yang digunakan sama seperti mengkonfigurasi router ke switch seperti sebelumnya. Untuk mengkonfig router ke server, kita menggunakan jalur fast Ethernet 6/0. Dengan IP address merupakan default gateway yang ada pada server. Lalu kita klik on pada router sehingga router dan server bisa terhubung, ditandakan dengan lampu hijau yang menyala pada jalur tersebut. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ke router. Ditekan router, terus masuk ke config, terus kita masuk ke fast internet 7/0. Di situ kita akan memasukkan IP address yang telah kita buat 192.168.100.2, terus masuk subnet mask dan langsung on. Nah, itu akan pada kabelnya akan tertanda warna hijau, itu berarti sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke router 1. Nah, itu kita juga akan mengkonfig juga dengan tekan router, terus ke config, terus masuk ke fast internet
eh, fast internet 4/0 dengan memasukkan IP address 192.168.100.3, terus masukkan subnet mask, terus langsung on kan. Nah, itu maka dari itu router ke router sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi RIP. Kita masuk ke router 0, masuk ke RIP, itu kita memasukkan semua IP yang ada pada switch, ada 4, terus server dan router. Di sini ada 6 semua, yaitu yang pertama 192.168.11.0, 192.168.12.0, 192.168.13.0, 192.168.14.0, 192.168.15.0, dan 192.168.100.0. Pada router 1 juga dibuat seperti router 0 tersebut. Untuk mengetahui PC kita telah terhubung, kami menggunakan ping seperti yang ada pada PPT yang kami tunjukkan. Selanjutnya, cara membuat DNS. Yang pertama, kita menekan server, terus kita masuk ke service. Nah, pada service ada DNS, tekan DNS, terus on. Yang pertama kita memasukkan name terlebih dahulu, kami memasukkan puput.com. Nah, setelah itu kami memasukkan DNS yang kami buat untuk IP server pada web. Nah, setelah itu dengan cara pertama kita tekan PC terlebih dahulu, terus masuk ke desktop, terus tekan web. Nah, pada web kita bisa memasukkan IP server seperti yang ada pada PPT. Terus kita juga bisa memasukkan domain.com yang telah kami buat, yaitu puput.com. Nah, seperti pada PPT juga. Baik, mengkonfigurasi email untuk setiap PC. Pertama kita sini tekan server terlebih dahulu ke service. Pada service tekan email, di email kita on-kan terlebih dahulu, lalu di sini domain name-nya puput.com, terus jangan lupa usernya juga dimasukkan semuanya dari PC 0 sampai 12, dan passwordnya juga puput. Terus di sini juga kita tambahkan plus. Baik, sini kita mengkonfigurasikan untuk username-nya kita isi Marlia, terus email address-nya pcno@puput.com dan server information. Untuk incoming-nya mail server kita masukkan IP server 192.168.13.5. Terus outgoing-nya, outgoing mail server kita IP servernya 192.168.13.5. Untuk logon information, untuk username-nya itu PC0, passwordnya puput. Terus kita klik save. Nah, data email yang telah berhasil diterima. Nah, ini contoh email yang telah berhasil diterima. Kita untuk mencek itu kita masuk ke desktop, terus kita masuk ke reshape. Terus muncul deh mailnya di sini ketika sukses. Sebanyak itulah presentasi yang bisa kelompok kami tampilkan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di-cut. Udah, ini yakin? Ini recording aja udah? Ulang. Udahlah. Selanjutnya, kita akan masuk ke simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum kita membuat topologi ini, kita bisa memilih komponen-komponen yang akan digunakan di bawah sini. Ini untuk memilih PC, kita bisa gunakan apa saja yang Anda inginkan. Lalu selanjutnya ini kabel yang akan Anda gunakan untuk menyambungkan antara komponen-komponen yang ada di sini. Lalu untuk tahap awal yang akan kita lakukan, pertama-tama kita memasukkan IP address terlebih dahulu pada setiap PC.
kita pencet PC-nya, klik PC, lalu di sini tertera PC 0 dengan IP address 192.168.11.2. Ini IP address dapat kita tentukan sendiri sesuai dengan keinginan kita. Lalu subnet mask juga terisi sendiri otomatis, dan default gateway juga harus diisi. Lalu selanjutnya hal itu dilakukan kepada PC-PC yang lainnya juga. Untuk PC 2 di PC 3 di sini juga kita memasukkan IP configuration-nya terlebih dahulu, dan PC-PC lainnya. Semuanya sama menggunakan IP configuration. Ini juga di sini berikut merupakan contoh IP address pada PC 3, subnet mask, dan juga default gateway-nya. Lalu selanjutnya default gateway pada setiap PC ini juga ditentukan tergantung